Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di vlog saya Bram. Nah, teman-teman, kita melanjutkan lagi pembahasan marketing it's fun, teman-teman. Nah, marketing it's fun itu ketika kita bisa memenuhi semua ekspektasi dari klien kita. Jadi, namanya project, karena begini teman-teman, marketing itu kan menawarkan produk dan jasa. Kebetulan saya menjalaninya, jadi saya praktisi lah, jadi saya mungkin sedikit lebih paham dari teman-teman. Jadi gini teman-teman, sulitnya itu setelah kita nih dapat projectnya, dapat kontraknya, terus kemudian kita sudah mulai produksi barangnya nih teman-teman. Produksi barang, kebetulan langsung aja ya ke sampel. Jadi saya itu kan, teman-teman tahu, saya itu marketing profesional di salah satu perusahaan swasta Jepang. Produknya kita itu pintu kayu teman-teman, spesialis pintu kayu dan pekerjaan interior. Nah, case-nya begini, yang terjadi itu begitu kita sudah susah payah nih dapetin kontrak, sudah bernegosiasi dengan klien, kontrak dapat, kemudian pasti klien mengajukan schedule kan, klien punya schedule penyelesaian proyeknya itu kapan. Nah, pekerjaan kita pintu kayu masuknya kapan, nah itu juga penting. Biasanya itu diskusi-diskusi, meeting-meeting teknis itu berjalan setelah kontrak selesai, sudah ada agreement, terus sudah DP keluar. Produksi lah misalnya di perusahaan saya, pintu kayunya produksi. Produksi, kemudian delivery. Nah, timing antara kebutuhan di lapangan, berapa dibutuhkannya pintu kayu, dengan kapasitas produksi kita itu harus balance teman-teman. Harus balance, jadi jangan sampai di project itu menunggu pekerjaan kita masuk, sehingga pekerjaan yang lain tidak bisa selesai. Karena masalahnya akan banyak sekali teman-teman. Contoh masalah yang paling vital nanti akan terjadi kesulitan kita untuk menagih invoice. Jadi sulit kita nanti minta payment dari klien kalau kita tidak bisa memenuhi permintaan dari klien. Kurang lebih seperti itulah teman-teman. Jadi kita berjibaku dengan schedule, dengan kondisi di lapangan, mengatur manpower kita perlu berapa, dan lain sebagainya. Itu juga harus dalam batas range budget kita berapa untuk pasang pintu kayu tersebut gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itulah. Nanti saya detailkan lagi ya teman-teman. Nah, saya mau bicara gini teman-teman. Jadi begitu kita sudah mulai jalan nih project, saya selain marketing, saya juga di lapangan di project itu sebagai project manager teman-teman. Jadi saya ngatur semuanya. Saya ngatur manpower, saya ngatur delivery-nya kapan, saya ngatur penagihannya dan lain sebagainya lah teman-teman. Jadi orang pertama yang dicari kalau proyeknya bermasalah itu saya teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, saya biasanya siapkan tim khusus teman-teman, 1-2 orang untuk akselerasi. Jadi begitu nanti klien komplain, nih kamu harus pasang pintu di lokasi ini, harus hari ini selesai gitu teman-teman. Jadi antisipasinya itu ya salah satunya saya siapkan alat saya sendiri. Jadi saya menyiapkan alat sendiri. Ini saya mau kenalin ke teman-teman juga alat-alat untuk pemasangan pintu kayu teman-teman. Alatnya nggak banyak sih, cuman lumayan. Lumayan itu coba saya terangin satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada ini teman-teman. Ini bor yang biasa dipakai untuk bor beton teman-teman. Kenapa bor beton? Di sini dia punya kapasitas 650 watt teman-teman, dan maksimum mata bornya itu 13 mili dengan ada tulisannya impact drill. Jadi dia untuk ngebor tembok beton itu lebih cepat teman-teman. Pakai ini bor yang pertama. Kemudian setelah dibor di kusennya pintu kayu, kemudian di skru teman-teman, di skru. Ini bornya lebih turun lagi. Ini bornya punya watt 350 watt dan hanya dipergunakan biasanya untuk wood saja, wood, atau di sini ada tulisannya aluminium teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk menskru skru di kusen setelah dibor. Kurang lebih seperti itu ini fungsinya teman-teman. Kemudian ada juga meteran teman-teman, jelas meteran untuk mengukur. Ada juga gergaji kayu. Ini ya untuk motong-motong kalau misalnya perlu adjusting tinggi atau rendahnya pintu atau kusen. Kalau ada, biasanya kecocokan antara gambar dan aktual lapangan itu pasti ada adjustment, ada selisih sedikit-sedikit. Kemudian ini ada palu
kalau biasa teman-teman. Dan biasanya kita perlu ini ada center. Kadang di lapangan itu lampunya tidak terlalu terang, jadi karena pekerjaan kita kan harus cek load, jadi jangan sampai pasangan pintu kita itu miring gitu, nanti pintunya nggak akan bisa ditutup, terus pasti dikomplain abis-abisan sama klien gitu teman-teman. Terus saya juga kenalin nih mata bor yang biasa dipakai. Jadi saya bicara ini mata bor beton nih teman-teman nih. Ini mata bor beton. Ini yang 6 mili, ini yang 8 mili tergantung kebutuhan. Nah, yang ini namanya screwdriver teman-teman. Jadi begitu kita sudah membor pakai mata bor ini ke dalam tembok, kemudian bolong lah itu kan tembok, pakai visor, biasanya ada visor, kemudian disekru lah screwdriver pakai ini. Ini dimasukin ya kurang lebih masukin ke sini nih teman-teman. Nah, gitulah kurang lebih skru. Itu mungkin teman-teman. Jadi marketing itu harus full of prepare, harus full of planning, harus full of strategi. Jadi lebih baik kita yang komplain ke klien, misalnya lahan kita belum siap, jangan sampai klien yang komplain ke kita gitu. Jadi dihindarilah, kita semaksimal mungkin berpikir untuk mengantisipasi hal tersebut. Kita juga harus punya intuisi untuk koordinasi, untuk prepare masalah apa yang terjadi nanti ke depannya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman harus semangat terus teman-teman, semangat belajar terutama di project itu. Mental itu harus kuat teman-teman. Jadi kalau ketemu orang lapangan itu harus siap tempur, harus siap argumen. Jadi nggak mungkin namanya project itu nggak ada masalah, nggak mungkin teman-teman, pasti ada masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyelesaikannya. Selalu berpikir win-win solution ya teman-teman, jangan pernah berpikir picik gitu, jangan pernah berpikir kita sendiri yang selesai pekerjaan, tapi orang lain biarin aja, jangan, karena nanti juga balik ke kita masalahnya. Kita berpikir win-win solution. Jadi bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan tanpa menghambat pekerjaan orang lain. Oke, mungkin sekian vlog kali ini teman-teman. Buat saudara-saudara muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi berkah buat kita semua, amin. Mungkin sekian vlognya teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih, arigato. See you next video. Bye bye.